Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa. Saya selaku ketua dari kelompok 6. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas anatomi dan juga fisiologi sistem reproduksi. Adapun rekan-rekan saya yaitu Ananda Hasuna Putri, Fitri Latif, Mila Saryanti, dan juga Elsa Nur Fahri. Nah, sebelum kita membahas anatomi dan juga fisiologi dari sistem reproduksi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih sistem reproduksi itu. Nah, reproduksi adalah salah satu dari sekian banyak ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda, struktur dan fungsinya pada pria dan juga wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies, tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Nah, itulah tadi sedikit terkait sistem reproduksi. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Hasuna Putri. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ reproduksi pada laki-laki. Anatomi organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari dua, yaitu organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi internal yaitu testis yang menghasilkan sperma dan hormon. Kelenjar aksesoris mengekresikan produk esensial bagi pergerakan sperma, dan sekumpulan duktus yang membawa sperma dan kelenjar. Testis merupakan saluran-saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut dengan tubulus seminiferus atau tempat terbentuknya sperma itu sendiri. Kelenjar aksesoris terdiri dari 3 kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga kelenjar bulbouretralis atau Cowper. Ductus efferens, tubulus seminiferus di bagian atas lobus membentuk tubulus lurus yang disebut dengan tubulus rectus dan masuk ke bagian testis yang disebut dengan reta testis dan kemudian keluar sebagai ductus efferens. Dan organ reproduksi eksternal itu sendiri yaitu skrotum dan penis. Skrotum merupakan pembungkus dari testis itu sendiri. Penis manusia terdiri dari 3 silinder yang erektil yang mirip dengan spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut dengan trabekula. Perkenalkan, nama saya Fitri Latif. Anatomi organ reproduksi perempuan terdiri dari 2. Yang pertama itu organ reproduksi eksternal, yaitu klitoris, 2 pasang labia yang mengelilingi klitoris dan lubang vagina. Yang kedua itu organ reproduksi internal, yaitu sepasang ovarium, ductus, dan ruang untuk menghantarkan sperma serta menampung embrio dan fetus uterus. Baik, saya Mila Saryanti Ruslan. Kali ini saya akan membahas tentang fisiologi hormon seks wanita. Hormon seks wanita adalah estrogen dan progesteron. Estrogen terutama meningkatkan proliferasi dan pertumbuhan dari sel-sel yang khusus di dalam tubuh dan berperan dalam perkembangan karakteristik kelamin sekunder wanita. Sedangkan progesteron berkaitan hampir seluruhnya dengan persiapan akhir dari uterus untuk menerima kehamilan dan persiapan payudara untuk menyusui. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Fahri dengan NIM 1051111000623. Saya akan menjelaskan fisiologi hormon seks pria. Kelenjar pituitari mensekresikan 2 hormon gonadotropin dengan pengaruh yang berbeda-beda pada testis. LH merangsang produksi androgen oleh sel-sel Letgis, sedangkan FSH mempengaruhi tubulus seminiferus untuk meningkatkan spermatogenesis. Hormon seks pria yang utama adalah testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Letgis di dalam tubulus seminiferus testis. Di samping itu, testis juga menghasilkan estrogen yang diproduksi oleh sel Sertoli di dalam tubulus seminiferus. Selain mengontrol proses spermatogenesis, testosteron juga berfungsi dalam karakteristik seks sekunder. You don't even know